Halo Talavers. Baru-baru ini mencuat kabar Presiden RI Jokowi menghadiri pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Penggabungan tersebut dilakukan di kantor DPP PAN Jakarta pada hari Minggu 2 April 2023. Dalam pertemuan itu, para punggawa parpol seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, dan Muhammad Mardiono dari Partai Persatuan Pembangunan. Widih, sampai 5 partai loh yang berkoalisi. Tapi kok PDIP nggak gabung ya di koalisi ini? Rugi banget loh kalau nggak gabung. Soalnya nih ya, partai-partai yang tergabung juga merupakan peserta yang cukup kuat di kontestasi pemilu raya nantinya. Apalagi dengan figur-figur yang cukup dikenal sama masyarakat, bikin koalisi besar ini makin overpower. Jangankan untuk PDIP sendiri, Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari kubu Anies aja kayaknya udah kewalahan ngadepin koalisi ini. Gimana nggak kewalahan coba? Koalisi Anies aja hanya menggayat 3 parpol, mulai dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nah ini sampai 5 partai, ya sudah jelas keteteran. Tapi dikabarkan sih PDIP minat buat bergabung bersama koalisi besar itu. Buktinya Puan Maharani sudah diutus untuk melobi koalisi tersebut. Kira-kira bakal diterima nggak ya partai dengan logo banteng merah ini? Kalaupun koalisi ini tanpa PDIP sebenarnya udah kuat banget. Soalnya seperti yang dibilang tadi, figur-figur partainya udah cukup mentereng di mata masyarakat. Apa iya? Kalau ragu, mending kita bahas satu persatu yuk ketum partai koalisi besar ini. Kita mulai dari Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Kenapa mulai dari Prabowo? Soalnya beliaulah yang isunya paling kenceng bakal diusung sama koalisi ini untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang. Sebenarnya kalau ngebahas pria satu ini nih, pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau ia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Jenderal. Tapi pangkat segitu tingginya nggak langsung ia dapatkan. Sebelumnya, dirinya pernah menjadi prajurit Kopassus yang kemudian naik jabatan untuk memegang jabatan sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Gak cuman itu aja, jabatan sebagai Panglima Kostrat juga pernah ia emban. Sampai akhirnya pria kelahiran 17 Oktober 1951 ini dipercayakan untuk menjadi Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 2019 hingga sekarang, setelah sebelumnya menjadi lawan sengit Presiden Jokowi dalam 2 kali pilpres. Dari semua jabatan yang pernah ia emban, tentunya menghasilkan pundi-pundi rupiah yang gak sedikit. Tercatat, ex-menantu Presiden Soeharto ini memiliki total kekayaan sebesar 2 triliun rupiah. Kekayaan segitu gedenya ditopang dengan 10 aset properti yang nilainya mencapai 275 miliar rupiah. Gak cuman aset properti aja, kendaraan roda 4 seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Pajero Sport juga menjadi penyumbang total kekayaannya. Plus 2 unit Land Rover yang tidak disebutkan jenisnya, Toyota Land Cruiser, hingga sebuah Lexus LX 570 yang juga ia miliki. Sejumlah kendaraan tadi juga ditambah dengan surat berharga, kas dan setara kas, harta bergerak lainnya, serta harta lainnya yang kalau ditotal mencapai 1,7 triliun rupiah. Tajir juga nih Pak Prabowo, saingan sama Erlangga Hartarto yang diisukan bakal mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Coba kita cek di LHKPN, seberapa berduit sih pria kelahiran Surabaya ini? Beliau punya 9 aset properti yang total nilainya mencapai 108 miliar rupiah. Untuk harta berupa kendaraan, ia memiliki mobil bermerek Jaguar yang tidak disebutkan jenisnya, Toyota Velfire, Toyota Land Cruiser, dan 2 unit Toyota Innova. Kalau di total-total, nilai seluruh kendaraannya mencapai 2,5 miliar rupiah. Ditambah harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan setara kas beserta harta lainnya yang apabila dijumlahkan mencapai 386 miliar rupiah. Jadi, untuk total keseluruhan kekayaan Ketua Umum Partai Golkar ini mencapai 425 miliar rupiah.
Semua itu ia dapatkan berkat kerja kerasnya di perusahaan swasta maupun di pemerintahan. Gimana enggak, beberapa kali dirinya pernah menjadi komisaris, presiden komisaris, hingga direktur di berbagai perusahaan. Selain itu, jabatan-jabatan strategis di pemerintahan juga pernah ia emban, termasuk saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Kita bergeser ke Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Caimin ini juga udah malang melintang dalam menduduki jabatan pemerintahan yang tak kalah strategis. Mulai dari anggota DPR RI, Wakil Ketua DPR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, hingga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pernah ia emban. Bahkan untuk sekarang ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mendampingi Puan Maharani. Cuman rasa-rasanya sih aneh kalau ngelirik laporan kekayaan alumni UGM ini. Terakhir beliau melaporkan kekayaannya di tahun 2020 dengan total mencapai 26 miliar rupiah. Dari sini sih masih aman-aman aja, cuman kalau melihat rinciannya, masa Wakil Ketua DPR hartanya segini doang? Bayangin aja nih, Caimin memiliki 5 aset properti yang kalau ditotal mencapai 23,6 miliar rupiah. Terus buat kendaraan di garasinya hanya motor Piaggio yang tidak disebutkan mereknya dan Toyota Alphard keluaran tahun 2009. Itu pun Alphardnya cuman warisan. Ditambah kas dan setara kas beserta harta bergerak lainnya yang kalau ditotal mencapai 2,1 miliar rupiah. Kekayaan segitu juga 11-12 dengan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan yang totalnya mencapai 27,7 miliar rupiah. Beda 1,7 M doang loh dari Caimin. Jumlah kekayaan segitu diantaranya berbentuk aset properti sebanyak 9 petak. Kalau dikalkulasi, nilai aset propertinya ini mencapai 12,9 miliar rupiah. Untuk kendaraannya emang benar-benar hampir serupa dengan Caimin. Bedanya cuman di jenisnya doang. Gimana enggak, pria yang lebih dikenal dengan nama Zulhas ini cuma memiliki 2 unit Toyota Alphard lansiran tahun 2009 dan 2019. Selain itu, surat berharga, kas dan setara kas dan juga harta bergerak lainnya juga menjadi penyumbang kekayaan terbesarnya yang nilainya mencapai 13,6 miliar rupiah. Semua itu ia dapatkan berkat hasil kerja kerasnya di lingkup pemerintahan. Tercatat, pria kelahiran Lampung ini beberapa kali menduduki kursi penting pemerintahan, seperti Menteri Kehutanan Indonesia, anggota DPR, Wakil Ketua MPR, bahkan Ketua MPR juga pernah ia rasakan. Bahkan saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sejak tahun 2022 lalu. Widih, dari tadi ketum partainya semua menjabat jadi menteri ya. Beda dengan ketum partai PPP Muhammad Mardiono yang belum pernah berkiprah di jabatan pemerintahan. Jadi untuk rincian kekayaannya jelas nggak ada. Namun beliau ini memiliki bisnis yang bergerak di bidang jasa logistik dengan nama PT Buana Sentra Swakarsa. Pria kelahiran Yogyakarta ini juga masuk dalam lembaga non-struktural Indonesia di Dewan Pertimbangan Presiden.